Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata lil muttaqina nuzula. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Talha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Qala ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah-kisah para nabi, para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran, darsun untuk kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sukses, umat yang sukses di dunia dan akhirat, dikarenakan kita mengambil petunjuknya para nabi dan para rasul. Sahabat Talha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, limadza naqtadi bihim? Kenapa kita harus menjadikan para nabi dan para rasul, petunjuk-petunjuk mereka itu kita jadikan untuk petunjuk kita? Ada beberapa poin, ada beberapa hikmah yang kita ambil mengapa kita harus mengambil petunjuk dari para nabi dan para rasul. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Kaifa amalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam di muqaddimah yang ditulis oleh Ustadz Dr. Syekh Muhammad Shalih Al-Munjid. Di dalamnya disebutkan beberapa poin, beberapa hikmah mengapa kita harus mengambil petunjuk para nabi dan para rasul. Di antaranya yaitu para nabi dan para rasul adalah orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sebagaimana dikatakan yang diriwayatkan oleh Imam Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, a'tau quwwatan fil ibadah wa basaran fid din. Bahwasanya mengapa kita harus mengambil petunjuknya para nabi dan para rasul untuk menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Dikarenakan salah satunya adalah para nabi dan para rasul, mereka memberikan kekuatan. Mereka menyalurkan kekuatan mereka. Dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Sehingga mereka di mata Allah Subhanahu wa taala hamba yang selalu taat, hamba yang mempunyai kekuatan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, a'tau basaran fid din. Mereka adalah orang-orang yang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, mereka ambil dengan kuat agar mereka tidak tersesat.
hati mereka tidak terombang-ambing di saat mereka digoda oleh umat-umat yang mereka dakwai, sehingga mereka tetap istiqamah dalam agama. Sehingga sahabat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita dalam doanya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang memiliki hati, tsabbit, tetapkanlah, qalbi, hatiku, teguhkanlah hatiku, agar tetap berada di jalan yang lurus, tetap berada di atas agamamu. Sahabat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang pertama, bahwasanya mengapa kita harus mengambil petunjuk para rasul dan para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dikarenakan mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa dalam ketaatan mereka, ibadahnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, disebutkan bahwasanya likathrati dzikrihim lillahi subhanahu wa ta'ala wa du'aihim lahu subhanahu ma'a quwwati ibadatihim. Yang kedua adalah dikarenakan banyaknya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa mereka selalu berdoa, memanjatkan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ibadah mereka, mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau selesai sholat, kita kalau selesai doa, kita cuma menganggap bahwasanya mengingat Allah itu cuma hal dalam sholat. Kita cuma mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika kita berdoa. Tapi tidak. Bukan itu petunjuknya dari Nabi dan Rasul. Petunjuk dari Nabi dan Rasul adalah kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah kita, di dalam sholat kita, di dalam doa kita. Bahkan menjadi petunjuk yang harus kita ambil dari para nabi dan rasul, yaitu kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala di luar sholat kita dan di luar doa kita. Dimanapun kita berada, kita harus menjadi hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa ta'ala tutup, kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Bahwasanya para nabi dan para rasul, orang-orang yang menyegerakan diri mereka untuk berbuat kebaikan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang menyegerakan dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam doanya mereka. Baik di keadaan mereka susah, sempit, bahkan dalam keadaan yang lapang dan luas. Bahkan Allah sebutkan bahwasanya para nabi dan para rasul adalah hamba-hamba yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang ketiga, mengapa kita harus mengambil petunjuk dari para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu dikarenakan khusyu'uhum wa buka'uhum 'inda dzikrillah. Khusyuknya mereka
tangisannya mereka ketika mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jarang sekali ketika kita berdoa, kita lagi bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat kita, jarang kita khusyuk. Bahkan sedikit kali kita khusyuk dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sangat jarang. Bukan hanya khusyuk saja, tapi sangat jarang sekali kita bertangis-tangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu menyesali atas perbuatan kita, khilaf kita. Bahkan kita jarang sekali memanjat doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tangisan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Sahabat Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, poin terakhir yaitu dikarenakan para nabi dan para rasul mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan petunjuk dan ilmu itu mereka semakin dekat dan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang selalu berjalan dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, La sabila ila sa'adah wal falah. Tidak ada jalan menuju kebahagiaan, kesuksesan, la fi dunia wala fil akhirah. Tidak di dunia, tidak pun di akhirat. Illa ala aidi rasul. Kecuali di tangan-tangannya para nabi dan para rasul. Wala sabila ila ma'rifati tayyib wal khabith. Tidak ada jalan pula untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Ala tafsil, dengan detail untuk mengetahui mana yang buruk dan mana yang buruk dan mana yang baik, kecuali min jihatihim, kecuali atas petunjuk yang harus kita lihat, yang harus kita pelajari dari para nabi dan para rasul. Wala yanalu ridallahi albattah illa ala aidihim. Tidaklah seorang itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dia harus mengambil petunjuk dari para nabi dan para rasul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.